Seperti apa sebenarnya aliran dana serta peran Tom Lembong di pusaran kasus impor gula pada tahun 2015-2016? Kita tanyakan perkembangan paling baru pada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di Kejaksaan Agung Jakarta. Putu, jadi seperti apa peran Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016? Ya, selamat malam, Audrey dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini peran dari Tom Lembong sendiri masih terus ditelusuri oleh Kejaksaan Agung secara detail dan juga rinci. Mengingat kemarin ketika ditetapkan sebagai tersangka, peran yang dilakukan Tom Lembong ini adalah memberikan izin untuk kemudian mengimpor gula kristal yang di periode 2015 sampai dengan 2016 pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Walaupun sebelumnya juga sudah disampaikan tidak ada aliran dana yang masuk secara langsung atau temuan tersebut juga tidak dicium oleh Kejaksaan Agung, tapi akibat izin yang diberikan oleh Tom Lembong, negara diduga merugi sampai dengan 400 miliar rupiah. Hal ini yang menjadi dasar bagaimana kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus ini. Yang kedua, juga sudah ada tersangka lain yang ditetapkan bersama dengan Tom Lembong, yakni Charles Sitorus yang merupakan waktu itu sebagai pejabat di PT PPI atau Perdagangan Indonesia, di mana pada saat itu Charles Sitorus ini memberikan perintah kepada sejumlah staf senior untuk melakukan ataupun juga menghubungi pihak-pihak swasta terkait dengan proses impor gula kristal. Padahal seharusnya jika mengacu pada aturan yang ada, ini tidak boleh dilakukan seperti itu untuk gula sendiri. Jadi sebetulnya bisa dilakukan impornya itu melalui BUMN, bukan kepada pihak swasta. Yang kedua adalah izinnya sendiri ini juga pada saat itu keluar di saat Indonesia sebetulnya kondisinya tidak membutuhkan gula karena jumlah persediaannya ini cukup bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Nah, ini yang kemudian mendasari mengapa nama Tom Lembong dan juga Charles Sitorus ini diperiksa pada hari ini sebagai tersangka dan juga sudah ditetapkan sebelumnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Hari ini sebetulnya Audrey dan juga saudara ini merupakan pemeriksaan perdana bagaimana tadi Charles Sitorus sudah lebih dulu menyelesaikan proses pemeriksaannya, masuk sekitar pukul 1 siang dan selesai diperiksa pada pukul 16:45 dan ini waktunya lebih pendek daripada Tom Lembong, di mana tadi Tom Lembong sudah datang dari pukul 9 pagi, tapi sampai dengan saat ini proses pemeriksaannya masih terus berlangsung, kurang lebih sudah berjalan selama 8 jam. Kita juga tidak mendapatkan kisi-kisi, begitu kira-kira pertanyaan apa saja yang diberikan, karena tadi pada saat Charles Sitorus ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung ketika sudah menyelesaikan proses pemeriksaannya ini bungkam, tidak menyatakan apapun, bahkan juga tidak menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, apakah konfrontasi atau hanya diberikan beberapa pertanyaan saja. Ini tidak disampaikan, sehingga yang kita juga masih menanti sama-sama Audrey dan juga saudara adalah keluarnya atau selesainya pemeriksaan Tom Lembong pada sore hari ini, karena masih berlangsung kurang lebih selama 8 jam. Audrey. Ya, Putu, ini kan sampai dengan sekarang ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada potensi untuk penambahan tersangka baru? Ya, lagi-lagi ini kembali kepada penyidik bagaimana kemudian berhasil atau tidak mengumpulkan alat bukti, karena untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu saja penyidik harus menghadirkan setidaknya 2 alat bukti baru ataupun juga 2 alat bukti begitu ya, untuk bisa menyatakan bahwa orang tersebut memang merupakan tersangka dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini saja kita catat sudah ada sekitar 90 lebih saksi yang diperiksa sebelum Tom Lembong dan juga Charles Sitorus ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Kejaksaan Agung yang berkomitmen untuk menumpas tuntas dan juga mengusut sampai dengan selesai, tentu saja peluang-peluang untuk adanya tersangka baru ini bisa saja muncul. Tapi kembali lagi, apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini cukup untuk menetapkan orang tersebut sebagai tersangka baru? Kita juga belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak Kejaksaan apakah memang ada beberapa orang yang masuk dalam radar yang
dinilai ini bisa menjadi tersangka baru dalam kasus ini. Jadi karena prosesnya masih dini sekali, bagaimana juga Tom Lembong juga Charles Sitorus ini baru menjalani pemeriksaan perdana, tentu saja nanti hasil dari pemeriksaan ini pun akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para penyidik untuk menentukan apakah ada tersangka-tersangka lain. Audrey. Hari ini untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong diperiksa dalam kasus impor gula. Terima kasih melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.